silakan duduk Mbak Fani, mau di sebelah sini atau sini? Di sini aja dulu. Oh, oke. Silakan duduk ya. Gimana duduknya Mbak Fani? Apakah sudah nyaman? Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Gimana kabar hari ini Mbak Fani? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit ada yang mengganggu di pikiran saya. Oke. Tadi gimana perjalanannya ke sini? Untuk perjalanan hari ini tadi sedikit macet. Macet Ya, ya, macet di daerah Surabaya. Terus hari ini juga panas banget, Bu. Iya ya. Iya, benar. Memang sih dari tadi malam juga panas banget. Iya. Kalau boleh tahu nih kesibukannya Mbak Fani sekarang itu apa? Untuk kesibukannya hari ini, untuk akhir ini itu saya kuliah, Bu. Oh, Cuma kuliah saja. Oke, nggak ada yang lain? Nggak ada sih, Bu. Cuma itu. Iya, benar. Oke, biasanya kalau setelah dari kampus itu Mbak Fani itu langsung pulang atau gimana? Kadang pulang sih, kadang Ada juga. mata kuliah lain atau? Untuk mata kuliah lain enggak sih, Bu. Kan jadi satu itu. Oh, Ya, tapi untuk langsung pulangnya itu saya langsung pulang, kalau nggak itu diajak teman nongkrong ya? ya nongkrong gitu sih, Bu. Biasanya pulang kalau misalnya habis nongkrong sore gitu atau gimana pulangnya? Atau malam? Pulang nongkrongnya? Iya. Kalau pulang nongkrongnya ya kadang sore, kadang malam gitu, Bu. Tapi nggak sampai malam banget. Oh, Enggak. oke. Takut orang tua. Nah, iya juga ya. iya benar, Bu. Oke, makanya. Kalau boleh tahu nih, hobinya Mbak Fani sekarang apa? Untuk hobi saat ini saya itu suka mendaki, Bu. Oh, mendaki. Gitu. Iya benar. Melihat pemandangan alam ya. Iya benar juga, Bu. Biasanya kalau mendaki itu Mbak Fani dengan siapa aja? Untuk mendaki itu teman kampus saja sih, Bu. Oh, teman kampus. Iya benar. Nggak ada yang lain gitu, nggak Nggak ada. teman SMA, SMP. Kalau teman-teman SMA, SMP mungkin kalau nggak teman rumah gitu ya, itu kadang-kadang kalau ngajaknya itu 1 kali, 2 kali gitu sih. Tapi sering sama teman kampus ya, teman kampus. Oke, terkait kedatangan Mbak Fani ke sini, mungkin ada yang bisa saya bantu atau mungkin ada yang mau Mbak Fani ceritakan kepada saya? Untuk kedatangan saya sekarang ini, saya ingin berbagi cerita kepada Ibu. Oke, baik, terkait untuk permasalahan Mbak Fani ini nanti, terlebih dahulu saya akan menjelaskan. Jadi dalam proses konseling ini nanti saya sebagai konselor, jadi saya hanya sebagai fasilitator saja ya Mbak Fani. Nah, untuk melakukan pengambilan keputusan atau solusi itu di tangan Mbak Fani sendiri. Apa Mbak Fani setuju? Setuju. Oke, baik. Jadi dalam konseling ini juga nanti kita dibatasi waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Baik Mbak Fani. Iya, oke. Saya berharap juga kepada Mbak Fani untuk lebih terbuka kepada saya dan menceritakan terkait permasalahan Mbak Fani juga. Baik ya. Dan saya juga nanti akan terjamin dengan asas kerahasiaannya juga. Baik. Jadi mungkin bisa Mbak Fani untuk menceritakan terkait permasalahan Mbak Fani. Jadi permasalahan akhir-akhir ini saya itu sering mengerjakan tugas itu secara mepet deadline gitu, Bu. Nah, karena saya itu sering diajak main sama teman saya, dan saya itu enggan untuk menolaknya gitu, Bu. Jadi kalau teman saya main itu iya ayo. Nah itu saya ingin berubah dari situ, Bu. Nggak enakan gitu, Bu, sama teman. Oh, berarti Mbak Fani sulit ya menolak ajakan teman? Iya benar. Apa sih alasannya Mbak Fani melakukan hal seperti itu? Mungkin karena itu ya, Bu, meremehkan tugas-tugasnya. Oh mungkin masih minggu depan tugasnya bisa dikerjakan
minggu depan juga gitu Bu, meremehkan lah istilahnya, meremehkan tugasnya gitu Bu. Oke. Terkait itu tadi bahkan itu kayak ngerasa takut teman-temannya juga nanti. Iya, takut teman-temannya juga jauh gitu ya. di kampus itu bagaimana Iya, teman-temannya gitu. Takut nanti teman kayak misalnya bahkan mau dekat dengan mereka, atau kayak mereka, ih kamu tuh bukan temanku. Iya, Kayak gitu ya. benar ya Bu, nanti kan gak enak Nggak enak juga. juga. Iya. Oke. Sebelumnya nih, apa ada orang terdekat gitu seperti keluarga atau orang tua gitu bahkan melakukan hal seperti ini juga? Untuk teman Teman orang tua lah, misalnya kan orang tua ngajak Mbak Fani, Iya. Mbak Fani itu masih bisa untuk menolak. Kalau teman itu masih nggak bisa kayak gitu. Apa pernah gitu? Pernah sih Bu, cuma sekali aja, tapi ya seringnya itu tadi Bu, nggak enakan jawabnya iya ayo gitu. Oke, berarti dengan orang tua itu Mbak Fani masih bisa menolak ya? Iya. Kalau dengan teman susah gitu. Susah Bu. Takut teman-temannya menghilang gitu ya Mbak Fani? Iya benar Bu. Pernah nggak teman-teman yang Mbak Fani itu mengajak atau kayak meminta bantuan gitu kepada Mbak Fani? Pernah sih Bu, pernah. Kalau teman-teman saya mau bantuan dari saya, mungkin saya bisa membantunya gitu. Kalau ada yang kayak misalnya teman-teman pepet gitu ya, nanti bakal dibantu gitu ya? Iya benar. Tergantung situasinya juga sih Bu. Kalau emang dia butuh saya tapi saya nggak bisa, ya saya bilang aja gitu, sesuai. Berarti kalau misalnya minta bantuan itu pasti yang kayak ada apa ya, kayak misalnya ada hal penting gitu lah ya? Iya, yang penting aja sih Bu. Oke, kira-kira nih sejak kapan Mbak Fani melakukan hal seperti itu? Hal yang sulit menolak itu tadi. untuk itu mulai dari semester 5 sih, semester 4 sih Bu. Oh, semester 4. Iya, kan sekarang saya ini kan semester 5 gitu kan, juga banyak tugas atau project itu kan Bu. Nah, saya itu ingin merubahnya untuk mengiyakan ajakan teman gitu Bu. Oke, berarti menolak ajakan berarti teman. Mbak Fani ini tadi udah sejak lama juga ya? Dan Iya, semester bukan sudah lama sih, tapi baru. Oh, berarti selama ini nggak kayak gini? Enggak, dari semester pertama sampai semester 3 itu Bu. Enggak. Oke. Iya. Semester 4 mulai itu sampai semester 5. Oh, oke. Sekarang nih, apa yang dapatkan Mbak Fani setelah melakukan hal seperti itu? Mungkin kalau saya melihat dari masalah saya sendiri, mungkin saya bisa merubahnya untuk menolak ajakan teman itu tanpa ragu, untuk kepikiran besoknya itu teman-teman gimana ya, respon teman-teman kepada saya itu gimana gitu Bu. Oke, berarti Mbak Fani itu takut ya teman-teman yang menjauh juga nanti. Iya, kecewa gitu ya Mbak Fani. Iya benar. Oke, baik. Di sini Ibu akan mengajak Mbak Fani untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Mbak Fani. Jadi kita mengidentifikasi kelebihan dulu deh. Kelebihan dari Mbak Fani itu apa? Untuk kelebihan itu mungkin yang bisa melihat itu kan orang lain ya Bu, tapi menurut saya sendiri itu yaitu tadi, kalau teman butuh saya atau minta bantuan kepada saya, mungkin saya bisa membantunya gitu. Oke, kalau kekurangan? Untuk kekurangannya sendiri menurut saya banyak juga sih Bu. Ini yang masalah itu tadi, sulit nggak enakan ya? Iya, nggak enakan, sulit untuk menerima ajakan orang lain juga itu. Oke. Kekurangan saya juga. Oke,
Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan untuk kelebihannya Mbak Fani tadi itu, Mbak Fani itu suka menolong ya, menolong teman kayak gitu ya. Ya mungkin sih Bu. Iya. Nah, kalau untuk kekurangan tadi, Mbak Fani itu nggak enakan, sulit untuk menolak ajakan teman, itu ya Mbak Ya Fani? benar Bu. Oke, baik. Ingat Mbak Fani, menolak itu bukan berarti mengecewakan teman, tetapi itu menjadi sesuatu hal agar kamu lebih mencintai dirimu sendiri dan menjadi dan berada di jalan yang benar. Itu ya Mbak Fani ya? Iya, iya Bu. Oke. Gimana perasaannya Mbak Fani setelah Mbak Fani mengiyakan ajakan teman tersebut? Untuk perasaan saya itu senang sih Bu, tapi di sisi lain sedikit kepikiran dengan tugas saya juga sih Bu. Oke, berarti Mbak Fani kalau misalnya mengiyakan agak senang ya? Iya. Tapi nanti pas di jalan Pikiran juga. Iya Bu. Oke, baik. Mbak Fani kalau misalnya diajak oleh teman itu dalam satu minggu itu berapa kali? Nggak mesti sih Bu, kadang 2 atau 3, terus 3 atau 4 kali gitu sih Bu. Oh, berarti nggak terlalu sering juga Ya, ya? nggak terlalu sering juga. Oke. Biasanya nanti nongkrong itu sampai jam berapa? Mungkin kadang sampai sore, kadang sampai malam. Untuk malam itu mungkin maksimal ya Bu jam 10. Oh. Kalau sore itu pulang kuliah itu Pulang kuliah langsung. langsung. Iya Bu, benar. Oke. Mbak Fani sebelumnya udah pernah jujur belum ke temannya Mbak Fani terkait masalahnya Mbak Fani tadi? Pernah sih Bu, pernah. Waktu itu saya jujur. Nah, respon teman saya itu malah kayak besoknya di kampus tuh Cuek. iya cuek kepada saya gitu Bu, karena sudah menolak ajakannya. Terus besoknya di kampus tuh kayak nggak mau menyapa saya gitu Bu. Oke, jadi Mbak Fani sudah pernah berkata jujur gitu ya kepada temannya. Iya. Tapi teman-temannya itu malah kayak cuek kepada Mbak Iya Fani gitu ya. benar Bu. Iya. Pas waktu itu nih, gimana perasaannya Mbak Fani? Perasaannya ya kayak kenapa ya kok saya diginiin, padahal kan saya menolaknya itu karena ada Sesuatu gitu. iya ada sesuatu yang lain kayak ngerjain tugas gitu Bu. Kok teman saya kok seperti ini gitu. Iya, saya paham sih. Memang kalau kita berkata jujur gitu, kayak teman-teman kita tuh kayak menghilang dari kita Iya gitu ya. kayak selalu nurutin maunya gitu Bu. Oke, tadi Mbak Fani sudah menceritakan terkait permasalahan Mbak Fani nih. Nah, langkah apa yang Mbak Fani lakukan untuk lebih terbuka gitu kepada teman-temannya? Mungkin saya akan mencobanya kepada orang terdekat saya untuk bisa menolak ajakan kayak main atau nongkrong gitu Bu. Oke. Terus nanti lanjut kalau saya sudah bisa di orang terdekat saya, mungkin saya nanti lanjut ke orang lain gitu Bu. Oke, itu sudah sangat bagus ya Mbak Fani ya. Nanti mungkin Mbak Fani mencoba dulu untuk ke diri sendiri gitu, terus ke orang tua gitu atau orang terdekat Mbak Fani gitu ya Mbak. Iya. Nah, kalau misalnya Mbak Fani sudah melakukan hal itu, nanti di sini saya akan mengajar Mbak Fani untuk melakukan teknik asertif. Baik Ibu. Kalau boleh tahu teknik asertif itu gimana ya Bu? Oke, baik. Jadi teknik asertif itu seperti menyatakan perasaannya kita. Ya, gimana terus itu nanti tanpa harus menyakitkan perasaan orang lain. Itu Mbak Fani. Oke, baik. Oke. Di sini saya akan berikan contoh ya Mbak Fani ya, gimana caranya melakukan teknik asertif tersebut. Oke. Baik, misalnya di sini saya akan berperan sebagai Mbak Fani.
ketika misalnya teman tersebut mengajak Mbak Fani keluar atau gimana, atau nongkrong gitu atau nge-mall, nah posisi Mbak Fani itu lagi bayar tugas. Nah misalnya contohnya teman-teman Mbak Fani mengajak, ayo Van kita keluar atau nge-mall gitu. Nah Mbak Fani bisa menjawab, wah itu menyenangkan sekali sih. Gimana kalau untuk jalan-jalan keluarnya itu kita adakan minggu depan nih, atau waktu-waktu senggang gitu. Soalnya kan hari ini aku masih ada banyak tugas juga. Nah mungkin kita bisa adakan minggu depan dengan hari yang sama juga, dengan jam yang sama. Itu ide bagus sih. Oke, baik. Saya cobanya juga. Iya, oke. Jadi mungkin nanti Mbak Fani setelah melakukan ini, Mbak Fani tuh bisa tuh melakukan teknik asertif tersebut kepada teman-temannya, agar teman-temannya juga itu nggak merasa kayak disakiti gitu. Itu ya Mbak Fani ya? Baik. Oke, setelah ini nih, setelah Mbak Fani melakukan hal tersebut, apa reward terhadap diri Mbak Fani? Mungkin untuk reward saya nanti kalau sudah bisa menolaknya, itu mungkin rewardnya saya bisa me time sendiri, atau makan makanan favorit saya gitu, atau melihat film atau melihat bioskop gitu mungkin Bu. Oke, itu ide bagus juga ya Mbak Fania. Karena juga kita harus perlu untuk reward terhadap diri sendiri, kayak tadi ngomong gitu, apa yang kita suka gitu ya Mbak Fania. Iya, Hobi kita gitu. Iya, Nah itu boleh juga sih. Itu melepas kayak stresnya kita itu bisa. Iya, baik Bu. Oke, baik, itu sangat bagus sekali ya Mbak Fania. Oke, baik. Di sini kita akan mengidentifikasi terkait permasalahan Mbak Fani tadi, dan ini di sini Ibu ingin Mbak Fani untuk mengingat lagi atau menyimpulkan lagi terkait permasalahan yang Mbak Fani ceritakan tadi. Oke, baik. Jadi permasalahan dari awal hingga saat ini, saya itu sulit menolak ajakan teman saya, dan saya sulit membagi waktu untuk mengerjakan tugas, terus yang mengerjakan tugas itu mepet deadline. Dan dari konseling ini tadi mungkin saya menemukan solusi bagaimana sudah bisa menolak ajakan teman itu secara tanpa menyakiti hati teman saya begitu Bu. Dan mungkin saya bisa menolaknya dengan baik, terus saya bisa mengerjakan tugas itu tanpa mepet deadline gitu. Oke, baik. Mbak Fani tadi sudah menyimpulkan terkait permasalahan Mbak Fani tadi. Jadi dan Mbak Fani juga tadi sudah menemukan solusi alternatif sendiri gitu dari tangan Mbak Fani sendiri. Nah, jadi untuk belajar hari ini tadi Mbak Fani sudah belajar untuk berani mengatakan tidak kepada teman yang merugikan. Misalnya kalau ada teman yang mengajak Mbak Fani keluar gitu tanpa harus Mbak Fani merasa nggak enakan gitu Mbak Fani ya. Oke. Dan sekarang di sini sekarang saya akan memberikan tugas kepada Mbak Fani. Dari tugasnya itu nanti mungkin Mbak Fani bisa mencoba untuk berani menolak kepada teman dan berani mengatakan tidak kepada teman yang merugikan Mbak Fani. Jadi untuk minggu depan Mbak Fani bisa ceritakan hasil atau apapun itu yang Mbak Fani sudah lakukan katanya. Oke. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini, apa hal yang mau Mbak Fani pengen merubahnya, atau mungkin mulai dari hari ini kah Mbak Fani ingin merubahnya atau gimana? Mungkin setelah sesi konseling ini saya ingin mencobanya Bu. Oke, baik, itu sangat bagus sekali ya Mbak Fani ya. Nanti
keluar dari ruangan ini, Mbak Fani bisa melakukannya atau merubahnya kepada diri sendiri dulu gitu, baru diterapkan kepada orang lain gitu atau teman gitu ya. Ya, baik Bu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya Mbak Fani ya, karena sudah batas waktunya juga. Ya, Jadi untuk pertemuan minggu depan kita adakan di jam yang sama atau hari yang sama juga. Bisa tuh nanti disesuaikan dari Mbak Fani maunya gimana. Oke. Untuk itu mungkin sama ya Bu ya, di hari Rabu terus jam 10 mungkin ya Bu ya, nanti saya konfirmasi dengan Ibu. Oke baik, jadi untuk pertemuan minggu depan kita adakan hari Rabu jamnya 10 juga ya. Oke Mbak Fani, bisa. Nanti Mbak Fani tinggal hubungi saya aja. Oke. Baik, terima kasih ya Mbak Fani untuk sudah menyempatkan waktu hari ini datang kepada saya. Jadi kita akhiri dulu ya Mbak Fani ya. Oke, saya juga terima kasih Bu atas bimbingannya juga. Jadi saya tahu untuk menolak ajaran teman itu dengan tanpa menyakiti hati teman saya. Saya juga terima kasih ya Bu atas kesempatan waktu Ibu untuk saya. Oke, sebelum keluar dari ruangan ini, mungkin ada yang mau diceritakan lagi Mbak Fani? Untuk itu sudah sih Bu, mungkin minggu depan. Oke, baik. Untuk minggu depan itu kita akan mengevaluasi hasil dari untuk pekerjaan yang saya sudah berikan kepada Mbak Fani tadi ya. Jadi minggu depan kita adakan dan kita evaluasi lagi. Jadi, oke. Terima kasih ya Mbak Fani ya. Terima kasih juga ya Bu, saya izin pamit ya Bu ya. Terima kasih ya Bu.